Sebagai konten kreator, sekilas pekerjaan kita cuma sekedar mempublikasikan konten. Entah itu ke YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, dan bahkan ke banyak platform. Padahal untuk bikin konten itu sebetulnya sangat memakan waktu. Karena ada banyak hal yang harus kita lakukan walaupun hanya untuk bikin satu konten. Kalau kita harus mengerjakan banyak hal dan hanya mengandalkan ingatan, maka bisa banyak pekerjaan yang lupa untuk dikerjakan. Dan akhirnya malah banyak waktu yang terbuang serta hasil kontennya pun tidak maksimal. Agar kita tidak lupa dan juga bisa mengatur waktu secara lebih efektif, kita harus melakukan perencanaan dengan baik. Untuk itu, kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama Notion. Aplikasi Notion ini bisa diakses baik dari komputer atau HP, dan kita tidak harus membayar terlebih dahulu karena kita bisa mulai dengan paket gratisnya. Untuk daftar dan login, kita bisa masuk ke notion.so. Bagi yang pakai HP, aplikasinya tersedia juga di Google Play Store dan di Apple App Store. Yang akan saya fokuskan di sini adalah cara menggunakan Notion sebagai content planner dan task management, baik untuk yang masih bekerja sendirian atau untuk content creator yang sudah memiliki tim. Sebelum saya jelaskan mengenai content planner dan task management, saya harus bahas dulu dasar penggunaan Notion, agar nanti kalian bisa mengerti apa yang akan saya jelaskan. Cara penggunaan Notion ini sangat mudah. Kita buat dulu sebuah halaman, lalu berikan judul, dan kita bisa mulai mengetik seperti di Microsoft Word. Sekilas memang terlihat seperti catatan biasa, tapi kalau kita klik tanda plus di sini atau ketik slash, maka akan muncul menu blocks. Lalu kita bisa pilih blok yang ingin kita tambahkan. Di setiap blok yang kita highlight ditampilkan juga previewnya, jadi kita bisa lihat dulu tampilannya seperti apa. Selain teks dan heading, kita bisa tambahkan juga to-do list, bullet points, dan juga subhalaman. Kalau misalkan saya tambahkan to-do list, di sini kita bisa mengetik hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak lupa. Untuk yang sudah beres dikerjakan, kita bisa centang. Yang bisa kita tambahkan tidak hanya blok-blok sederhana, tapi kita bisa menambahkan blok database yang lebih kompleks seperti table, board, gallery, kalender, timeline, dan lain-lain. Kita pun bisa menambahkan media seperti image dan juga video. Kalau kita masukkan link video YouTube ke sini, maka akan muncul opsi untuk embed, dan videonya akan langsung ditampilkan di sini. Selain image dan video, kita bisa embed file-file dari Google Drive, Figma, dan bahkan mengembed sebuah tweet. Untuk setiap blok yang sudah kita tambahkan, kita bisa atur juga urutannya dengan melakukan drag and drop. Kalau tombol ini diklik, maka akan muncul banyak opsi yang bisa kita pilih. Halaman-halaman yang sudah kita buat bisa diakses di menu sidebar, dan setiap halaman memiliki opsi sendiri-sendiri. Kalau diklik, kita bisa delete, duplicate, atau rename. Untuk tombol plus ini bisa kita gunakan juga untuk membuat subhalaman. Enaknya pakai Notion ini, datanya akan di-save di cloud. Jadi kalau kita menulis di komputer, kita bisa baca juga tulisannya dari HP, atau sebaliknya. Lalu kita pun bisa share catatan yang kita buat dengan teman kita. Sekarang, bagaimana cara menggunakan Notion sebagai content planner dan task management? Kita bisa bikin perencanaan konten dalam bentuk table seperti ini, dalam bentuk board, atau dalam bentuk kalender. Yang kita lihat di sini adalah content plan sekaligus task management dalam bentuk table. Lalu kita bisa catat ide-ide konten yang akan kita buat di sini. Di kolom kedua adalah platform sosial media. Untuk contoh di sini ada beberapa platform, tidak hanya YouTube. Kalau kita hanya mengupload ke satu platform saja, kita tidak perlu menambahkan kolom ini. Tapi kalau upload ke beberapa platform sekaligus, maka akan lebih baik untuk tambahkan kolom ini agar mudah dibedakan. Kalau kita klik di salah satu table header yang di Notion disebut sebagai property, maka akan muncul beberapa opsi. Di sini kita bisa ubah judulnya dan kita juga bisa hide, duplicate, delete, atau pilih opsi lainnya. Lalu di sini juga kita bisa pilih jenis propertinya. Untuk kolom platform ini saya pilih multi select agar saya bisa memilih lebih dari satu platform. Contohnya di sini, untuk konten podcast, kontennya akan diupload ke YouTube dan juga ke Spotify. Setiap jenis properti akan memiliki settingan masing-masing, dan kita bisa akses dengan klik menu yang memiliki icon gear, dan selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan. Tapi di sini ada satu kolom yang tidak bisa dirubah jenis propertinya, yaitu kolom dengan icon AA, karena ini adalah kolom utama. Tapi kita tetap bisa atur posisi kolomnya, tinggal di drag and drop aja seperti ini. Di kolom ketiga ada status. Saat bikin konten itu ada beberapa tahap yang harus kita lewati, apalagi kalau bikin video untuk YouTube. Jadi menambahkan kolom status ini penting agar kita bisa tahu progres kontennya sudah sampai di mana. Kolom selanjutnya adalah deadline. Dengan menggunakan deadline, rasanya memang seperti dikejar-kejar. Tapi kalau tidak ada target kapan suatu konten harus selesai, nanti kita kerjanya jadi suka-suka. Dan akhirnya, konten-konten yang belum beres malah jadi numpuk. Untuk kolom sponsor di sini tidak wajib ditambahkan, kecuali kalau kita sudah cukup berkembang dan mau menerima endorsement. Dan untuk kolom yang terakhir di sini adalah assignee. Kalau kita masih garap semuanya sendiri, sebetulnya kita nggak perlu bikin kolom assignee seperti di sini. Atau kita bisa tetap bikin dan assign ke diri kita sendiri.
Untuk yang sudah memiliki tim, membuat kolom assigning ini cukup penting. Semua individu di tim kita jadinya bisa tahu tasnya masing-masing, dan dengan adanya deadline, mereka juga tahu tas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau ada anggota tim yang kerjanya nggak beres-beres, kita juga bisa tahu lebih cepat hanya dengan melihat di sini. Kolom-kolom yang ada di sini tidak harus diikuti secara persis. Kalau perlu menambahkan kolom, tinggal klik tanda plus yang ada di sini. Untuk menambahkan ide konten baru, klik New di sini, lalu ketik, dan set properties lainnya. Karena urutannya saya buat berdasarkan deadline, entry yang baru saya tambahkan tadi otomatis pindah ke paling atas. Untuk mengatur urutannya itu, kita bisa masuk ke menu Short di sini. Sekilas memang terlihat hanya seperti spreadsheet di Microsoft Excel, tapi sebetulnya lebih dari itu. Karena kalau kita klik salah satu konten, di sini kita bisa mencatat dan melihat detail dari masing-masing perencanaan konten. Di tas detail di sini dicantumkan juga properties yang sama dengan di table view, dan kita bisa edit kalau diperlukan. Untuk detailnya, kita bisa langsung ketik di sini, sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kalau mau menambahkan blok, tinggal klik tombol plus atau ketik slash. Tapi agar waktu kita bisa lebih efektif saat membuat perencanaan konten, kita bisa bikin dulu sebuah template. Dengan menggunakan template, kita tidak perlu menambahkan blok satu persatu setiap kita memiliki ide konten baru. Di sini saya telah bikin satu template untuk perencanaan konten YouTube. Kalau diklik, maka Notion akan menambahkan blok dari template tersebut ke tas di sini. Blok yang kita gunakan sebetulnya bisa apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kalian lihat di sini hanya contoh yang sudah saya buat. Di sini ada deskripsi video, ide-ide untuk title video, konsep thumbnail, dan info sponsor kalau memang ada. Di bawahnya ada beberapa subhalaman, termasuk script dan shortlist. Tentunya hal ini akan bergantung dengan jenis konten yang kita buat. Karena tidak semua konten memerlukan script dan shortlist. Contohnya untuk video reaksi, kita mungkin tidak memerlukan script. Tapi untuk video alur film, kita bakal memerlukan script. Kalau untuk shortlist, biasanya diperlukan hanya untuk jenis konten tertentu. Contohnya sketsa komedi, musik video, film pendek, dokumenter, dan lain-lain. Tapi kalau cuma sekedar bikin video talking head atau tutorial rekaman layar seperti saya, kita mungkin tidak memerlukan shortlist. Jadi silahkan disesuaikan saja dengan keperluan kalian. Lalu di bawahnya ada schedule untuk filming, rekaman, atau photoshoot. Misalnya pada tanggal ini, kita harus rekaman podcast di studio rumah. Lalu kolom-kolom yang ada di sini bisa disesuaikan, tidak harus sama dengan yang saya buat. Detail dari konten dan tas di sini harus diselesaikan pada fase development dan pre-production. Jadi kita akan tahu kapan harus syuting, dan pada saat syuting, kita juga tahu apa yang harus dilakukan. Selain tampilan table seperti di sini, kita juga bisa tambahkan view yang lain. Di sini saya telah menambahkan board view yang nanti akan saya jelaskan. Untuk menambah view baru, kita bisa klik di sini dan pilih view yang ingin kita gunakan, misalnya kalender. Isinya sama saja dengan table view, cuma tampilannya aja sekarang jadi seperti kalender. Kalau kita sudah memiliki tim, kita pun bisa menggunakan board view. Board di sini disebut juga sebagai Kanban board, yang diciptakan oleh Taichi Ono untuk suatu perusahaan besar yaitu Toyota. Tujuannya agar proses manufacturing di Toyota bisa lebih cepat dan efektif. Lalu seorang engineer di Microsoft yang bernama David J. Anderson menyadari bahwa sistem Kanban board ini bisa digunakan untuk pengembangan software dan juga untuk organisasi apapun termasuk bikin konten. Cara penggunaan Kanban board ini simpel, tinggal drag and drop tasnya di sini sesuai dengan statusnya. Untuk setiap ide baru, tasnya kita buat dulu di kolom idea. Kita bisa atur dulu beberapa propertiesnya dan tambahkan info seperlunya. Lalu assign ke seseorang di tim kita yang bertanggung jawab dengan development konten. Orang tersebut nanti harus memilih tas sesuai prioritas dan deadline-nya, lalu memindahkan tasnya ke kolom selanjutnya dan mulai mengerjakan. Di sini semua anggota tim bisa menambahkan komentar jika ada sesuatu yang harus dijelaskan atau ditanyakan. Kalau sudah siap untuk masuk ke proses selanjutnya, tasnya tinggal dipindahkan aja ke kolom selanjutnya, dan seterusnya, sampai konten tersebut dipublikasikan. Jadi silahkan kalian pilih jenis view yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan menggunakan Notion sebagai content planner dan task management, semua pekerjaan kita sebagai content creator bisa terencana dengan baik. Tapi untuk pelaksanaannya tentunya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena kalau kitanya sendiri tidak disiplin, menggunakan aplikasi seperti Notion ini bisa jadi percuma. Semua konten yang sudah direncanakan tidak akan terrealisasikan. Tapi di sisi lain, memiliki kemampuan kuat tanpa melakukan perencanaan yang efektif, pekerjaan kita pun bisa acak-acakan karena tidak jelas arahnya. Jadi saya sangat menyarankan untuk membuat perencanaan konten menggunakan aplikasi Notion. Dan kalian bisa mulai dengan mencari ide kontennya dulu, lalu catat ide-ide konten yang telah kalian dapatkan di Notion. Untuk mengetahui cara mendapatkan banyak ide konten dengan mudah, silahkan lanjutkan nonton video yang ada di kiri atau di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.